Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Santi maturaken matur suksemu matur suwun kalau bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia kenapa nih? Baiklah, Santi mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa mempertemukan Santi dengan Sulinggih yang diidolakan umat sedharma, Sulinggih dari Sunda asli. Baiklah, Ida Resi Titiang ngaturaken suksemu pakai bahasa Indonesia aja. Saya nggak apa-apa nggih. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Baiklah, Santi lihat kemarin Ida Resi di TikTok, di YouTube, bahkan untuk di platform di Facebook dan lain-lain itu kan sangat memotivasi umat. Bukan hanya umat saja, tapi sebagai Santi pribadi. Santi ini kan sebagai Dharmika Hindu Ida, jadi sudah sekitar 4-5 tahun lah di agama Hindu dan ya sebagai jurnalis kesana kesini sebagai belajar itu pasti mengalami down banget dan semangat Ida luar biasa merangkul umat, membangkitkan semangat. Bagaimana caranya agar Santi dan mungkin umat sedharma lainnya tetap setia di jalan Dharma dengan segala pelikan yang banyak tantangannya itu. Iya. Yeah. Om Swastiastu Sampurasun. Karena saya orang Sunda harus ada Sampurasun. Sampurasun. Jadi gini teh. Saya panggil teteh nggak apa-apa. Jadi apa-apa. Untuk ide pandangan ide, sebagaimana seorang Dharmika, kita harus tahu dan harus apa yang kita pilih adalah pilihan terbaik. Itu dulu. Pilihan terbaik, karena kalau bukan pilihan terbaik, itu akan jadi bermasalah ke depannya. Hindu adalah agama yang menurut kita adalah agama terbaik. Agama terbaik? Iya, terbaik di mana semua bisa dilakukan dan bisa menyelamatkan kehidupan itu dengan upacara. Itu cuma ada di Hindu. Adanya di Hindu saja. Ya, jadi Hindu itu menyelamatkan bagaimana manusia dari alam kandungan sampai beliau meninggal itu adalah upacara dan upacara. Itulah yang bisa disampaikan bahwa agama yang terbaik adalah agama yang bisa menyelamatkan dari kehidupan dan kematian, itu cuma agama Hindu. Seperti, maaf sekali lagi, Sang Hyang Widiwasa menciptakan segenap cintanya dalam reinkarnasi makhluknya. Itu pun tetap ada cintanya Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk ciptaan makhluk. Makhluk yang terendah saja, cacing. Ya, cacing artinya yang berlendir. Itu kan ciptaan yang terendah. Itu saja dilindungi oleh Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk kasih sayangnya kepada ciptaannya. Bisa dibayangkan nggak kalau cacing berpikir sebagai manusia? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tetapi cintanya Sang Hyang Widiwasa melindungi ciptaannya agar dia tidak berpikir sebagaimana manusia. Jadi sesuai perannya? Sesuai perannya, sesuai fungsinya. Cacing tidak akan berpikir sebagai manusia, dia makan tanah lalu dia kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi dia menikmati hidupnya sebagaimana cacing. Belatung, makan yang busuk, dia menghidupi bagaimana dia dengan cara hidupnya dengan makanan-makanan yang busuk. Jadi itulah Sang Hyang Widiwasa menyayangi ciptaannya dalam bentuk itu. Jadi dia melihat ke sana, bayangkan kalau saja ciptaan itu bisa merasakan sebagaimana manusia, alangkah menderitanya mereka semua. Tapi kan tidak. Mereka diciptakan dengan segenap ciptaan, segenap cinta kasih Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk yang tidak sempurna, tetapi tidak memberikan sebagaimana manusia merasakan hal itu. Itu Hindu ya, berarti Hindu dalam Hindu ini sudah mungkin untuk Santi sendiri sebagai Dharmika Hindu yang memang lahir bukan dari Hindu kan, dari agama lain, switching masuk di agama Hindu, mungkin nasihatnya Ida ini bagaimana Santi bisa meningkatkan serada baktinya. Nah mungkin juga ini nggak hanya Santi kan sebagai bingung gitu, Ida bingung banget masih bertanya-tanya, Santi keliling ke sana ke sini kan banyak kayak pertanyaan-pertanyaan di Hindu yang disembah banyak tuh gitu kan. Ini aja disembah, itu disembah gitu kan. Nah, Santi bagaimana menjawab pertanyaan bahkan pertanyaan dalam diri sendiri, yang disembah agama Hindu itu siapa sih? Gini. Yang gini loh. Ini pertanyaan ini banyak sekali datang ke Ide kan? Ke Ide baik langsung tidak langsung. Kita Hindu itu bukan menyembah batu, bukan menyembah patung. Maaf sekali lagi. Kita agama Hindu tuh bukan agama purba. Maaf ini digaris bawahi, bukan agama purba. Jadi agama Hindu adalah agama bagaimana kita harus fokus.
Karena kita terikat oleh unsur panca indera, maka yang dibutuhkan adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi bukan artinya kita menyembah patung, bukan. Tetapi yang kita sembah, yang kita sungsung, yang kita puja setiap saat dan setiap waktu adalah Sang Hyang Widi-Wasa. Yang dimana Sang Hyang Widi-Wasa tidak punya nama, tidak punya tempat, tidak punya apa-apa. Universal. Bayangkan, jadi kalau ada Tuhan bernama, maka dia punya bentuk. Ya, kalau Tuhan punya nama, berarti punya bentuk. Sang Hyang Widi-Wasa tuh kalau di Sundanya Pangarsanu Kawasa. Pangarsanu Kawasa tuh artinya zat yang tidak ada bentuk, rupa, dan namanya. Kita tidak pantas memberikan beliau nama. Kita tidak patut memberikan beliau nama. Karena saking mulianya beliau. Nah, Sang Hyang Widi-Wasa itu adalah bahasa kasarnya kesepakatan manusia untuk menentukan siapa dia. Gitu. Bukan nama nih, Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, artinya Pangarsanu Kawasa itu adalah yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan setiap saat dan setiap waktu. Di saat indera kita ingin dipuaskan, maka ada Brahma, Wisnu, dan Siwa sebagai bentuk manifestasi. Sebagai manifestasi dari beliau, gitu loh. Tetap yang tertinggi Tuhan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi kalau umat Hindu, Dharmika Hindu ditanya, kamu menyembah apa? Berarti langsung jawab Tuhan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Karena kita kan Moksatam Aciri Dharma, kita kembali kepada beliau, cahaya kembali pada cahaya. Jadi jelaskan sama yang bertanya. Kamu nyembahnya siapa? Kalau kamu sembahnya itu bukan dari Sang Hyang Widi-Wasa, berarti kamu bukan Hindu. Paham nih? Paham, sangat paham. Kan Santi juga paham juga warna-warni yang mengatasnamakan Hindu itu nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini gitu kan. Nah, satu lagi kan misal di Hindu ini kan dikenal memuja leluhur kita. Bagaimana kawitan atau seperti apa. Nah, misal nasib Dharmika seperti sembah dengan puja beda. Sembah sama puja beda? Oh, beda. Kalau menyembah Sang Hyang Widi-Wasa. Menyembah Sang Hyang Widi-Wasa. Menyembah beliau yang Maha Tunggal. Yang tidak diperanakan, yang tidak dianakan. Itulah Sang Hyang Widi-Wasa atau Pangarsanu Kawasa. Kalau memuja, Jokowi kita puja, Ganjar kita puja, orang manusia yang kita puja, leluhur. Apa maksudnya? Paham. Jadi yang kita puja pasti bentuknya adalah ciptaan. Dari Sang Maha Pencipta. Gitu. Nah, misalkan Hindu ini kan identik dengan leluhur, seperti itu kan. Nah, bagaimana nasib Dharmika Hindu ini yang mungkin sama Santi, yang Santi sendiri ini gak tahu leluhurnya siapa. Terus habis itu mungkin anak-anak di panti asuhan, anak-anak yatim piatu, jangankan leluhurnya tahu dari mana, orang tuanya aja nggak tahu. Apakah mereka berhak untuk masuk agama Hindu? Loh, sekarang gini, manusia diciptakan oleh leluhurnya, pasti. Santi, bapak ibunya pasti menciptakan Santi. Itu energi yang besar. Di saat energi itu menciptakan sesuatu, maka kita harus memahami energi itu. Jadi leluhur itu bukan manusia, tetapi energi yang harus kita puja. Jadi energi itu bentuknya bisa kakek, nenek, dan sebagainya. Itu energi leluhur. Paham maksudnya? Paham. Nah, jadi kalau kita memuja leluhur, bukan menyembah leluhur, artinya pujalah energi tertinggi. Siapa nih yang kita bayangkan? Kakek kita, leluhur siapa nih? Jadi yakini bahwa kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi kita diciptakan oleh yang diciptakan. Jadi bukan kita ujuk-ujuk blegedeg gitu. Bahasa Sundanya brok gitu, langsung ada gitu kayak sulapan gitu kan kayak gitu. Berarti tetap setiap manusia itu punya leluhur kawitan. Leluhur dan berhak untuk belajar dan mungkin masuk di agama Hindu berarti ya. Iya, wajib itu mah. Kan takutnya mungkin ada omongan kayak umat Hindu khusus ini, khusus itu, khusus ini. Berarti Ida setuju kalau Hindu ini universal? Ya, Hindu universal. Hindu adalah satu yang tidak bisa dibeda-bedakan, karena Hindu adalah bagian dari alam semesta. Gitu. Hindu universal lagi. Hindu mah sangat universal. Baiklah, satu kali pertanyaan lagi, Ida. Baiklah, ini kan jujur ya, Santi itu ngelihat kontennya Ida tentang bagaimana peran pemuka agama itu sebagai pelayan umat. Pelayan umat, bikin kan. Mungkin ya sebagai Santi ya masih bodoh lah ibarat kata kayak gitu kan, masih bingung kayak gitu kan, pasti akan menemukan ya mungkin bisa dibilang oknum-oknum kayak gitu kan, yang kayak sifatnya yang kurang baik, memberikan contoh, jadi kayak membuat Santi down, kecewa, apalagi Santi juga generasi Hindu. Dan yang ketika Santi diskusi sama teman-teman generasi muda Hindu khususnya, juga
ada salah satu ada banyak alasan mereka malas sembahyang, mereka malas ke pura karena males lah lagi ntar apain juga di pura cuma ngaturin aja habis itu pulang gitu. Nggak ada value ilmu yang didapat ketika pulang dari pura, bahkan ngetisin ya udah ada yang diketisin aja habis itu udah selesai. Sedangkan di penjelasan Ida bahwasanya Ida menjelaskan pemuka agama adalah pelayan umat. Itu maksudnya bagaimana Ida? Gini, Sulinggi atau tokoh agama itu adalah pelayan umat, pelayan kecil untuk Tuhan yang maha besar, pelayan kecil untuk Tuhan yang maha besar. Tuhan itu bukan di langit ke-7, langit ke-8, langit ke-9. Tuhan itu adalah percikannya ada dalam diri manusia. Paham maksudnya? Paham, atman. Iya, percikan Tuhan ada dalam diri manusia. Nah, percikan itu yang harus kita layani. Karena sekarang ada Teh Santi datang ke sini. Ini sebagai umat nih, Santi umat nih. Saya pandangannya sebagai Tuhan, bukan umat gitu. Karena ada percikan Tuhan dalam diri Teh Santi. Enggak. Ngerti ya? Ngerti. Jadi percikan itu yang harus saya layani. Seorang pemangku, kalau dia melihat umatnya adalah bagian dari Tuhan, dia tidak akan mengecewakan umat. Paham ya? Paham. Jadi bagaimana sudut pandang seorang pemangku melihat umatnya? Tidak ada umat kan tidak ada pemangku. Tidak ada umat juga nggak ada Sulinggi juga. Tidak ada umat tidak ada Sulinggi. Pertanyaannya memang bisa mereka melakukan sembahyang sendiri dan sebagainya sendiri? Nggak bisa. Tidak ada umat, tidak ada pemangku, tidak ada umat, tidak ada Sulinggi. Artinya kan simbiosis mutualis gitu. Jadi jangan asapang aingna cek orang Sunda. Asapang itu paling bagus dirinya gitu. Jangan asapang aingna, asapang alusna, asapang jangan merasa itu. Jadi kalau orang Sunda ngelepah gedang tuh artinya menghargai yang di bawah sebagaimana utusan dari Tuhan. Seperti jadi nggak boleh meremehkan sekalipun itu anak generasi muda yang mungkin belum tahu ngaturin, belum tahu mungkin pakaian kebayanya atau masih belum pakaiannya nggak pas atau kebayanya nggak pas atau baju madionya nggak semua. Itu dia mau nggak sopan itu. Biasanya kayak gitu. Ya jadi gini loh perilaku. Perilaku orang itu bagaimana dia mencerminkan bagaimana dia melihat umatnya. Kalau dia memandang umatnya sebagaimana wujud Tuhan, percikan Tuhan, dia akan menghargai. Artinya berikan yang terbaik pada umat, kepada Tuhan itu sendiri. Makanya kalau di Sunda mah karamaan, kerasian, karatuan. Itu apa nih tuh? Rama, rasi, ratu. Rama itu adalah wujud Tuhan dalam bentuk manusia. Itu Rama. Mersi itu adalah pembantunya Ratma. Dia harus melakukan yang terbaik untuk Rama, untuk manusia. Karamaan, kerasian, karatuan. Karatuan itu pemerintahan, gubernur Jawa Barat, presiden Indonesia itu karatuan. Nah, kalau dia melihat Tuhan dalam wujud manusia, dia pasti melayani manusia dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Tapi seringkali kan manusia lain kan merendahkan manusia. Itu sangat menyayat hati. Benar Ida. Sampai kadang Santi tuh sampai minder ya. Jujur beberapa hari ini bisa dibilang 1 minggu inilah Santi tuh cukup minder kayak ngerasa nggak pantas gitu di lingkungan agama. Santi tuh ngerasa nggak pantas Ida. Mungkin karena Santi jujur ya kayak Santi sebagai seorang public speaking terus habis ngonten kan harus ceria dan lain-lain. Kadang aja ada yang ngomong Santi kayak ngonten misalnya Santi sama Ida sama Ida istri juga tahu lah karakternya Santi mungkin beberapa jam. Santi orangnya ramai tiba-tiba nanti gini-gini sendiri gitu kan. Nanti kayak direndahin Santi ini banyak tingkah nih. Orang gila nih kayak gitu. Jadi kayak malas padahal Santi tuh niatnya untuk mencairkan suasana, biar happy, biar kalau ketemu Santi tuh biar senyum kayak gitu kan. Nah, itu kadang yang bikin minder dan apakah ada batasan umat untuk dekat dengan Sulinggi? Kalau Sulinggi di Bali, saya jawab banyak sesana. Ya, sesana itu aturan-aturan. Tapi karena saya Sulinggi dari Sunda, maaf nih, nggak boleh aturan itu dipakai. Nggak boleh ada batasan sama umat. Nggak boleh ada batasan sama umat. Soalnya jujur ya, ini Santi ungkapkan di sini. Santi kan tadi datang sore ke sini. Ida kan ada tante siapa tadi di sini ya? Tante Jenny. Tante Jenny sama anaknya kan. Santi cukup shock ya, cukup shock. Ida cium tangan sama tantenya. Terus Santi agak melongo. Ida nggak apa-apa, tak gituin kan Santi tanya gitu kan. Itu nggak apa-apa ya Ida? Gini, serius. Maaf selagi barang siapa yang lupa akan leluhur. Leluhur loh. Sedangkan Tante Jenny itu leluhur saya, tante. Yang nyata masih hidup. Masih hidup. Masa mesti cari jadi betara dulu, baru kita sembah beliau? Maaf maksudnya. Tapi kan kenapa cium tangan? Bukan agak
Nah, orang Sunda tuh etikanya tinggi. Orang Sunda tuh etikanya tinggi, budi pekertinya tinggi, memanusiakan manusianya lebih tinggi. Itu orang Sunda. Jadi maaf nih, kalau sudah jadi kawitan, leluhur, udah amor, udah meninggal, udah pitare gitu, bisa gelarnya pitare amor. Gitu. Kalau kita sembahyang kan udah nggak ada gunanya tuh. Maksudnya. Paham. Di saat kita masih hidup, mumpung dia hidup, hargai yang hidup. Tapi kan yang terjadi, yang mati mah dihargai, yang hidup ditelantarkan. Ini yang nggak benar gitu. Tapi kan udah sulinggi, sesananya gimana kalau udah ada netizen ngomong gitu? Sekarang orang mau ngomong, terserah dia, karena batasan pengetahuan dia disampaikan. Di saat yang disampaikan itu tidak benar, maka batasan kemampuannya tidak benar. Batasannya, ya. Jadi bukan bicara tentang kemampuan seseorang, tapi kalau dia bicara tentang kebencian, berarti dia benci. Kalau dia bicara tentang kedengkian, maka dia orang dengki. Saya Sulinggi, Trikaya Parisuda, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Itu pondasinya jadi Sulinggi. Di situ. Saya tidak berpikiran buruk pada orang lain. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ini yang saya lakukan tiap saat. Maaf sekali lagi. Nah, berarti Santi yang banyak tingkah boleh mendekat dengan Sulinggi? Loh, kenapa nggak boleh? Kan saya bikin konten. Boleh. Ya, jadi apa tuh anak-anak lain misal kerja di kafe atau jadi bartendris, jadi DJ gitu, atau ya mungkin apa di kehidupan yang lain beda dengan apa, bukan kerohanian di ranah kerohanian, boleh dekat dengan Sulinggi? Ini tugasnya Sulinggi adalah turun gunung untuk umat. Jangan ada di Menara Gading. Aturan-aturan ini harus kita lepaskan. Kalau zaman dulu Hindu tidak ada lawan. Maaf ini. Kalau zaman sekarang banyak rivalitas Hindu. Agama lain akan menyodorkan yang lebih baik kepada Hindu. Yang lebih simpel, lebih simpel dan sebagainya. Ini kan kompetisi. Walaupun tidak perlu kompetisi, katanya orang Hindu mah tidak perlu kompetisi. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada umat kan tidak ada Sulinggi. Enggak sih, setuju. Maaf nih. Artinya umat kan ada kepastian untuk adanya umat. Ada umat, ada pemangku, baru Sulinggi. Jadi kalau tidak ada umat, Sulinggi buat siapa? Pemangku buat siapa? Gitu. Pertanyaannya besar buat tidak? Umat. Tidak ada umat Hindu, ada Sulinggi. Mimpi. Benar-benar. Ngerti maksudnya? Ngerti, harus bicara keras. Lalu tidak ada umat Hindu, bisa ada pemangku? Nggak ada. Yang terjadi nanti kosong pura. Kalau tidak ada umat, tidak pemangku, kan banyak kekosongan nanti. Ini harus dirawat oleh kita. Agar masyarakat tetap ada. Umat tetap ada, gitu. Ini yang mesti dipakai agar jangan, maaf sekali lagi, jangan merasa jumawa. Ngerasa jumawa. Jadi, berarti Ratu yang harus mengeluarkan apa undang-undang pakemnya ya di sana tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memperlihatkan sama mereka bahwa cintanya seorang resi sangat besar. Iya sih, kadang kayak gitu sih. Jadi kalau cinta itu besar, cinta nih, orang nggak merasakan cinta lagi. Kasih sayang, karena kan Sulinggi juga yang bisa apa ya, sebagai ya mengajarkan nilai-nilai Tuhan gitu. Kalau memang apa mungkin kayak oknum-oknum, ya maaf ya, kayak pemuka-pemuka agama yang judes, yang nggak bisa merangkul umat, kan bingung kan, ide jujur kan kayak gitu kan. Jadi anak muda kan, lah ngapain daripada ke pura, mending ke klub malam ya. Kalau klub malam kan lebih ramah orangnya. Apa kalau ide tadi nyampein, kalau kita numpahin air apa di bartendernya yang ngelap gitu kan. Coba kalau kita numpahin apa udah di salam gini ya, konsepnya gini. Kalau tokoh agama, tokoh masyarakat memiliki privilege, artinya merasa dirinya harus dilayani, itu suatu kesalahan. Berarti kalau pemuka agama untuk apa memiliki pemikiran ingin dilayani itu sebuah kesalahan. Kita adalah pelayan, bukan dilayani. Sulinggi adalah pelayan umat, bukan dilayani oleh umat. Pemangku adalah pelayan umat, bukan dilayani oleh umat. Rubah mindsetnya. Aku adalah pelayan kamu, pelayanmu, bukan dilayani ini sekali lagi. Kau ingin dilayani tidak akan berubah. Selama kita ingin dilayani, ingin jadi orang yang dilayani terus menerus oleh umat, maka akan habis umat kita. Jadi sekali lagi, saya Idra Si Agung Kutanata Siliwangi Manuabu, saya adalah pelayan umat untuk Tuhan yang Maha Besar.
pelayan kecil untuk Tuhan yang maha besar. Tuhannya siapa? Masyarakat Indonesia. Tuhannya itu masyarakat Indonesia, di mana 5 tahun sekali suaranya diambil oleh pemerintahan. Iya, suara Tuhan. Suara itu suara Tuhan. Pas butuhnya doang bilang suara Tuhan. Pas butuhnya doang bilang suara Tuhan, giliran udah menang, mana yang melayani Tuhan? Siapa lu gitu kan? Ya. Gitu. Ya, jadi kita adalah pelayan Tuhan, di mana Tuhan adalah manusia, Tuhan adalah bangsa Indonesia. Itu yang saya lihat. Maaf sekali lagi, bukan pujian ya, tapi saya ingin bahwa yuk ngajak teman-teman para resi, para sulinggi, kita turun gunung ya, kita turun gunung tidak menurunkan harga diri, nggak ada turun gunung merendahkan sulinggi. Kerucut kita tetap di atas, tidak ada kesucian yang hilang karena melayani umat, tidak ada satupun itu gitu ya. Jadi semakin dekat dengan umat, maka Tuhan akan semakin dekat dengan kita. Suksma ide. Baiklah, semangatnya ide buat generasi muda agar semangat ke pura, semangat sembahyang, apapun profesinya. Tolong nasihatnya beri generasi yang galau-galau yang tadi ngasih semangat ke Santi, ayo gas, ketemu sama Sulinggi Sunda, bisa ditonton. Swastiastu Sampurasun. Ide hanya mengajak, jangan pernah kalian menganggap pura atau pemangku itu jelek, karena ada beberapa tokoh atau beberapa oknum yang melakukan keburukan atau kegagalan dalam melayani umat. Masih banyak pemangku, masih banyak sulinggi yang berpikiran bagaimana Tuhan ada dalam diri manusia. Tuhan adalah ciptaan di mana manusia menjalankan kesucian sebagaimana percikan dari Tuhan itu sendiri. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi semangat, jalankan dharma untuk terus melakukan kebaikan dalam alam semesta. Suksma ide. Aku nuhun. Om Santi. Santi.